Selamat malam semuanya, ya ini Iftak edisi 6 Februari 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Iftak edisi terakhir, edisi 5 Februari. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Dan juga bagi Anda yang masih ada saham yang menarik lainnya, silahkan isi di kolom komentar Yeftalk edisi malam ini untuk dibahas di Yeftalk selanjutnya. Berikan kodenya dan juga keterangannya. Bisa seperti konsultasi ya, silahkan. Jangan sampai cuma tanya info saham A dan saham B. Nah, itu kita tidak bisa memberikan pembahasan kalau tidak ada pertanyaan yang spesifik. Baik, untuk menyingkat waktu kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silahkan bagi Anda yang mungkin belum subscribe, silahkan subscribe, dan yang merasakan manfaat dari Yeftalk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari ISG terlebih dahulu. Hari ini ISG naik 0,2 0,3 ya, jadi kenaikan yang ya masih tipis ya. Ini sejalan dengan apa yang kami sampaikan di stock call edisi terakhir. Penutupan hari ini di 7247, tadi sempat naik di 7.266, di mana kami memasang target untuk potensi swing sebelum melanjutkan tren turun ini atau fase koreksi ini, yaitu potensinya adalah membentuk wave B naik dengan target 7285 sampai dengan 7350. Untuk sementara ini belum ada yang perlu kami update untuk ISG, jadi masih sama dan masih belum ada perubahan. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Pak, boleh tanya brand ini apakah akan bisa naik ke TP2 PTR? Soalnya hari ini hit TP1 dan PTR masih hold. Ini ada brand juga ini ya. Oke, jadi itu pertanyaan untuk Barito ya, brand apakah bisa hit TP2? Kita perlu menyampaikan bahwa saat ini kondisi secara teknikal brand sedang menguji MA60. Ini kita lihat dari sini juga terdapat sebuah resist di 5725 dan memungkinkan brand breakout ditandai dengan adanya pembentukan higher low. Kita bisa menarik trend line seperti ini ya. Dan trend line ini mungkin akan terakselerasi apabila brand berpotensi memecahkan resist 5725 ini yang mungkin besok akan terjadi. Nah, terkait TP2 kita perlu mengecek dulu TP2 nya ada di berapa kan, yang memungkinkan adalah 5700 ini. Nah, kita perlu cek dulu berapa TP yang tercantum di dalam rekomendasi kami di private trading. Jujur saya juga tidak hafal ya, karena kan rekomendasinya nggak cuma satu dan juga saya tidak menghafal itu. Kita perlu cek terlebih dahulu. Nah, ini hari ini kita nggak cuma beli brand tapi juga beli PTRO, Petrosi gitu ya. Nah, untuk brand sendiri kami beli tadi pagi jam 10, jam 9 lebih, hampir jam 10 gitu, kita beli di 5250 dengan TP. Anda bisa cek di trading plan 5550. Penutupan saat ini itu di 5600, berarti hit TP1 namun sepertinya belum dijual, dan TP2 nya adalah 6000. Oke, jadi kita bicara target kedua, apakah memungkinkan dalam momentum kenaikan membentuk wave B. Jadi asumsi kita adalah kenaikan ini sifatnya adalah jangka pendek atau bisa dikatakan proses turun dari saham brand. Karena ketika sebuah saham membentuk tren turun, akan terbentuk sebuah yang namanya lower high, level tinggi yang lebih rendah dari level tertinggi sebelumnya. Level tinggi sebelumnya adalah 8100, 8000-an. Nah, jadi kita akan coba melihat potensi wave B itu di angka berapa gitu ya. Jadi di sini target kita nggak muluk-muluk di 0,5, yaitu di 6100, dan target PTR sendiri di 6000. Kemungkinan besar bisa tercapai karena target
best price-nya yaitu di 6.600. Nah, nantinya bisa membentuk wave B dan nantinya C. Nah, C-nya di berapa gitu ya. Ini masih sama, kita melihat potensi wave C ini akan ke bawah 3.700-an dalam jangka menengah panjang. Jadi jangka pendek potensi rebound membentuk wave B, jadi A turun ya. Jadi wave A ini sudah kami prediksi sebelumnya di channel Telegram dan juga di Ftalk juga. Kemudian potensi pullback-nya ini membentuk wave B di area 5.600 0,38 dan maksimum yaitu di 6.600 0,618. Seperti itu. Kita lanjut. Pak Yev izin tanya, apakah cuan juga potensi seperti brand? Tadi saya konsul dan boleh beli, katanya ikut brand naik. Kira-kira menurut Pak Yev cuan bisa naik ke berapa? Nah, ini cuan juga kita sudah bahas dan alhamdulillah target turun yang kami pasang tepat di 6.000 sini sebelum dia naik hari ini. Ini sudah kita bahas di Ftalk ya, Anda bisa cari di Telegram, kemudian masuk ke Telegram kami dan ketikkan cuan ya. Ketika itu kita sudah prediksi penurunannya sejak dia membuka suspend gitu ya. Nah, seperti ini ya. Anda masuk ke Telegram ya kan. Kemudian ketik cuan, nanti akan ketemu ya. Nah, ini pembahasan terakhir di 25 Januari, kemudian sudah kita bahas ya, kita bahas secara khusus juga tanggal 16 Januari gitu ya. Jadi silahkan ditonton ulang. Nah, sekarang ini potensinya adalah sama, membentuk wave B sejalan dengan kondisi indeks. Jadi brand sendiri kemungkinan akan ya sejalan dengan indeks. Kalau kita proyeksikan indeks membentuk wave B, brand dia juga wave B ya. Seperti yang kami sampaikan di akhir tahun lalu, kuartal 1 IHSG akan turun karena brand turun ya. Ketika tren turun dibentuk ya, IHSG akan juga membentuk wave B dan wave C nantinya. Nah, untuk cuan sendiri kurang lebih hampir sama ya, kemungkinan karena price makernya sama, kemudian pembukuannya juga mereka sama ya, kemungkinan juga transaksinya juga dilakukan dengan tim yang sama ya, kemungkinan ini akan sama seirama ya, satu komando gitu ya. Dan saya rasa ini akan melanjutkan kenaikannya ke target terdekatnya yaitu di 9.100 itu. Jadi tadi Anda sudah konsultasi dengan advisor saya di PTR ya, sama ya, ini potensinya adalah naik seperti halnya brand dan juga Petrosi ya ke 9.100. Dan ini ingat ya baik-baik, ini trading ya, sekali lagi ini adalah proses turun lebih jauh alias downtrend ya. Jadi jangan sampai Anda salah memahaminya ya. Anda harus tahu trading plan-nya adalah swing. Ketika sudah mencapai target, jual ya. Jangan sampai Anda berharap yang lebih jauh lagi. Untuk mengantisipasi prediksi kami benar ya. Oke. Maksudnya benar lagi gitu ya kan, prediksi sebelumnya sudah benar dan ini prediksi selanjutnya adalah benar lagi gitu ya. Jadi jangan sampai Anda lengah. Kalau Anda sudah masuk di harga yang tepat, keluarnya harus di harga yang tepat juga. Seperti itu. Baik, kita lanjut. Sore Pak Yev tadi ikut instruksi jual KIN di 835 lalu sahamnya turun di sesi 2. Apakah bisa buyback Pak Yev? Ya bisa-bisa aja. Nah, kita akan lihat di berapakah. Tadi kita jual di 835 di PTR ya. Kita coba cek dulu 835 atau 840 ini. Nah, ini tadi kita jual di 835 830 ya. Oke. Kemudian sesi kedua turun ya. Nah, apakah bisa buyback? Bisa-bisa aja karena ini saya rasa KIN juga ada potensi untuk naik lebih jauh kembali ke 1000 sini ya. Jadi kalau
dia turun lagi ke 800 itu sangat menarik karena risknya sangat minim. Sekali lagi ya, kita menarik atau tidak tergantung dengan risk yang berapa persen. Ya, kalau kita masuk di 800 risknya itu kurang dari 5%, sehingga itu sangatlah menarik. Karena apa? Yang kita lihat adalah potensi yang lebih besar. Ya, jadi potensi kenaikannya lebih besar daripada risk yang kita lihat di saham ini. Ya, tentu saja risk itu adalah batasan loss yang kita sudah siapkan. Oke. Di 800 ya, di 805 800 itu bisa Anda coba untuk buy on weakness. Seperti itu ya. Nanti kalau PTR buyback ya pasti akan ada info seperti halnya brand kemarin kita jual di sebelum dia turun lagi ke bawah 5.000 kita jual di 5.775. Kemudian sahamnya turun, kita buyback lagi hari ini di 5.200. Pak Yev, saya baru belajar. Formula maksudnya pemula apa formula ini? Kita buat besar ya. Baru belajar. Ini ya, garis bawah ya. Baru belajar. Mohon penjelasannya saham-saham yang murah seperti SBAT, MKNT dan HADE kalau dibeli untuk jangka panjang menarik atau tidak? Tidak. Berisiko tinggi untuk pemula. Tradinglah, investasilah di saham-saham yang risknya Anda bisa terima. Contoh ya, SBAT ini kan berapa nominalnya, sekali naik berapa persen, sekali turun berapa persen. Ya, kamu siap nggak? Gitu ya. Kalau kamu nggak siap, jangan. Oke? Seperti ini dulu turunnya. Oke? Jadi saham seperti apa yang kita bisa tradingkan sebagai pemula ya? Pilihlah saham-saham yang naik dan turunnya itu tidak terlalu signifikan seperti saham-saham blue chip. Bukan berarti kita terus-terusan trading saham tersebut, tetapi itu akan lebih mudah untuk Anda pelajari, ikuti. Kan Anda masih tujuannya adalah belajar, bukan untuk mencari profit. Ya, belajar dulu baru profit mengikuti. Ya, camkan itu ya. Belajar dulu ya. Dalam belajar jangan sampai Anda mati di situ ya. Mati dalam tanda kutip ya. Mati artinya duit Anda mengendap dan ya tidak bisa Anda gerakan lagi gitu loh. Belajar itu sebisa mungkin, seaman mungkin ya. Itu advice saya sebagai orang yang sudah lebih lama, dan ini untuk semua yang baru belajar, mungkin masih 1 tahun 2 tahun di market ya. Belajar dulu, profit itu akan ngikutin nantinya ya. Belajar dulu manage risiko, belajar dulu menganalisa teknikal kalau Anda mau trading. Belajar dulu mengelola waktu, belajar dulu mengelola kesabaran, kedisiplinan, dan itu butuh waktu, nggak bisa instan. Di market itu nggak bisa instan, ya. Jangan tergoda dengan influencer profit ratusan miliar, modal 500 juta, duit jadi 100 M, ya. Yang masuk akal dulu, ya. Realistis dulu, oke? Jangan kebelet profit, tetapi kamu kecewa setelahnya, ya. Gitu. Jadi yang normal-normal dulu lah, yang wajar-wajar dulu lah, ya. Jangan sok berani ataupun sok pinter, ya. Harus terus, ya, belajar. Untuk apa? Untuk trading dan investasi yang benar. Ya, jangan sampai motif Anda itu cuma profit itu akan mengikuti kalau proses yang Anda lakukan itu benar dan tidak itu ya tentu saja kecocokan atau profil Anda nanti seperti apa terbentuknya, apakah lebih cocok trading, apakah lebih cocok investasi. Setiap orang berbeda-beda, nanti akan Anda temukan sendiri. Makanya saya sarankan carilah saham-saham yang pergerakannya Anda bisa ikuti dengan nyaman, tanpa deg-degan, tanpa resiko yang terlalu besar untuk Anda. Sekali lagi, Anda yang tahu ukuran resiko yang besar itu seperti apa. Ya, oke? Seperti itu. Jangan neko-neko ya. Pak, mohon dibahas analisa teknikal saham United Tractor untuk jangka pendek. Oke, untuk jangka pendek sekarang ini dia proses turun ya. Kemarin rejection di 2330. Kemungkinan dalam jangka pendek potensinya menguji support 22400, dan United Tractor sendiri memang
dalam jangka pendek menengah potensinya masih dalam tren turun dan di sini terdapat gap di 19 ribuan. Seperti itu. Pak F, mohon dibahas INDF terutama untuk invest 1 sampai dengan 3 tahun di berapa entry-nya juga targetnya. Terima kasih. Oke. INDF, saham-saham blue chip yang lain, big caps yang lain kalau invest saya sarankan tunggu marketnya crash. Kapan market crash? Saya tidak tahu kapan. Tetapi saran saya hanya masuk ketika market crash seperti 2020, seperti 2015. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda mau masuk di tahun-tahun yang tidak ada crash, siap-siap dikocek turun nanti ketika market crash. Ya, jadi perhatikan baik-baik di peer dan di peers ya, hanya akan masuk saham seperti INDF, BMRI, BBCA, BRI ketika market crash. Kita sudah contohkan ya 2020 kita mengakumulasi Telkom, Bank Mandiri, BNI. Setelah itu mereka naik, habis itu ya nggak akumulasi lagi. Kenapa begitu? Kita mencari yang lain ya, yang potensi upside-nya lebih besar. Karena apa? Kenaikan saham INDF, saham-saham blue chip yang lain itu ketika kondisi normal ya nggak akan besar. Ya sekali lagi ya, itu kalau kami kan ditargetkan memiliki return jauh di atas market. Ya, jadi tentunya kita akan mencari growth yang lebih besar ya, tentu saja. Nah, kalau kita masuk ketika market crash ya, misalkan di 2020 misalkan ini ya, kita bisa dapat 4.400 dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi kalau tahun-tahun seperti sekarang ini saya rasa kurang terlalu menarik untuk kita beli di saham seperti NDF ataupun saham-saham yang lainnya yang masih dalam kategori mereka itu cukup berat untuk digerakkan naik ataupun digerakkan turun ketika dalam kondisi yang normal seperti itu ya. Nah, sekarang ini kalau Anda mau masuk ya, ini relatif berada di support ya, tetapi kalau dia tembus ke bawah, misalkan market crash gitu ya, mungkin di area 5.300 atau di bawah 5.000 itu sangat memungkinkan untuk kita beli. Karena ini saham ini sudah terlihat konsolidasi dan biasanya ini akan turun dulu untuk naik lebih jauh. Turun dulu ke berapa? Misalkan dia nggak membentuk high baru, kita bisa bicara 0,3 lah di 4.800. Best price-nya di berapa? Di 3.100 misalkan. Bisa nggak? Ya sangat bisa. Kalau market crash. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita bicara investasi di hari ini, menurut saya tidak menarik ya untuk saham INDF. Oke. Kita lanjut ya. Pak, bahas CGAS makin hari makin turun. Apakah akan ada sesi dia naik lagi ke angka 700-an? Kita lihat. Ini saham baru ya. Oke. 700. Angka yang cukup jauh, sekarang harga 200. Untuk jangka pendek saya rasa kemungkinan kecil. Ya, ada tetap bisa, tetapi ya tidak realistis lah. Ya. Gitu. Jadi sekarang ini bahkan dia malah justru mengarah turun ya. Kenapa begitu? Ini saham baru ya, jadi teknikalnya mungkin sangat-sangat masih minim untuk kita lihat. Tapi yang jelas di sini dia konsolidasi turun ya. Terbentuk sebuah lower high yang mana ini adalah mengindikasikan dia potensi untuk turun ke 190 dan melanjutkan tren turun ke lebih dalam. Artinya kalau ekspektasi kita ke 700 itu agak berat. Ya, kecil kemungkinan. Saya nggak bilang nggak bisa loh ya. Kecil kemungkinan. Ya, sekarang kita akan mencari yang besar kemungkinan dong. Ya, gitu. Assalamualaikum Pak Yef, sehat dan sukses selalu Pak Yef beserta tim. Terima kasih.
Atas penjelasan saham BP edisi 4 Februari, Arko berhasil breakout dan resist konsolidasi 730 dan terkonfirmasi melanjutkan uptrend dan telah tercapai melebihi target di harga 845. Berapa target ekstensi selanjutnya? Ya lebih dari target kita, ya kita anggap itu meleset lah gitu ya. Tetapi kita harus tahu itu sudah tinggi gitu kan. Nah, ekstensi selanjutnya kita bicara target naik selanjutnya, dan ini mungkin juga dia akan turun dulu sebelum dia naik ya. Ini sebelumnya kan kita sudah sampaikan ini sejak bulan berapa ya? Bulan 12 atau bulan 11 kemarin terkait Arko ini. Kalau Anda ngikutin kami di Telegram pastinya dapat infonya lah ya. Nah, ini ya Arko. Jadi kami sampaikan targetnya itu di berapa? Di tanggal berapa? Sebentar. Di November ya. Nih. 840 ya. Dan kita belum bicara ekstensi di situ. Kami cukup memasang dua target di 785 dan 840, dan alhamdulillah kita bisa berikan informasi gratis dan akurat. Tetapi akurat gitu loh. Nah, kita bicara ekstensi, tetapi saya nggak bilang ini akan ke sana dalam jangka pendek ya. Untuk ekstensi yang memungkinkan yaitu target selanjutnya gitulah. Itu di angka 945, dan kalau kita bicara jangka menengah, karena kebetulan kita juga invest di saham ini di peer ya, kita akan mengacu pada apa yang ada di peer. Target selanjutnya ya, oke, kita invest di bulan Mei, dimana itu ya kita katakan angka yang cukup paling bagus lah untuk masuk di tahun 2023 ya, dimana kita masuk di angka 500an average kita karena saham ini kemudian turun ya. Kita bulan Mei ini ya, setelah kita rekomendasikan saham tersebut turun ke bawah 600 dan kita berhasil mengakumulasinya. Targetnya ini ya 950 sama dengan ekstensi yang kedua tadi. Kemudian target berikutnya ini saham bisa 1250 sampai dengan 1300 dengan ini jangka panjang ya, berarti jangka beberapa tahun ke depan lah ya gitu. Jadi kan kita tentunya tidak bilang ini besok ya, ini akan terjadi mungkin dalam beberapa waktu ke depan ya, mungkin sebulan, mungkin 2 bulan ya. Yang jelas sekarang target jangka pendek kita sudah tercapai, dan ya bisa aja dia turun dulu gitu ya, seperti halnya tadi Kin gitu ya, dia turun dulu membentuk air low dulu di 770 atau 775 ya, bahkan bisa ke 740 lagi untuk naik lebih tinggi ya. Yang jelas di angka-angka saat ini menurut saya cukup beresiko untuk masuk di saham Arko untuk trading ya. Apalagi untuk investasi tentu saja janganlah, nanti takutnya Anda beli itu barang-barangnya member peer yang Anda beli gitu ya, kita nggak enak gitu ya. Jadi kalau kita bicara kita nggak punya kepentingan ya, karena kalau kita bilang seperti BRIS misalkan, kita punya di 1400 terus sahamnya naik ke 2300, apakah kita pom-pom untuk mereka, untuk penonton kami beli? Enggak, kita akan bilang itu sudah tinggi buat kami, jadi ya kamu jangan beli gitu loh ya gitu. Oke, jadi kita enggak seperti itu cara main kita ya, kita akan bicara apa adanya. Mohon dibahas saham PGO untuk investasi. Teknikal dan fundamentalnya saat ini saya punya posisi di harga 1305 sebesar 10 PV. Oke. Rencana ingin membeli lagi, berarti ingin menambah di harga 12.20 atau di bawah lagi. Menurut Pak Yev, bagaimana bagusnya? Apakah bisa untuk beli lagi? Berapa harga yang best price untuk beli lagi atau nambah? Dan bagaimana proyeksinya? Terima kasih sebelumnya, sukses dan sehat selalu Pak Yev dan tim. Terima kasih. Jadi posisi sudah besar ya, 10 PV. Kita akan gunakan teknikal ya. Kalau kita bahas fundamentalnya sepertinya sudah pernah. Ya, fundamentalnya ya bagus. Sekali lagi, bagus itu bukan berarti beli langsung loh. Oke? Bagus fundamentalnya, tetapi ada beberapa hal yang Anda harus perhatikan. Teknik entry-nya
Anda harus juga tidak sekonyong-konyong Anda lihat, wih fundamental bagus, growth-nya bagus, profitnya tebel, beli. Bukan begitu ya. Nah kalau kita bicara modal di 12 berapa tadi 1305 ya itu cukup tinggi. Oke. Loh, kenapa kok kita bisa bilang itu tinggi? Pertama, dan itu 10 PV. 10 PV di kami itu besar. Ya, jadi maksimal itu untuk big caps itu 20 PV. Kalau ini sudah termasuk big caps atau belum? Gitu tuh. Ya. Ini 50T ya, bisa dikatakan medium ya, maksudnya mau mengarah ke big caps. Ya, tapi kalau kita bicara harga di 13 ke atas, 1.300 ke atas itu cukup tinggi. Kenapa? Karena itu di atas 0,3. Ya, 0,3 itu sudah artinya TP jangka pendeknya. Artinya apa? Anda membeli orang-orang yang swing di saham ini. Padahal konsep dari investasi adalah kita beli ketika dia diskon. Diskon dalam tanda kutip tidak valuasi ya, tapi secara teknikal ya dia dekat dengan support. Ya, dia lagi membentuk wave C katakanlah atau membentuk wave A misalkan. Nah, ini posisinya sekarang ini dia mengarah ke turun ya. Kalau Anda mau nambah dengan sisa katakanlah 5 atau 10 PV lagi agar mendapatkan average yang bagus ya, best price berdasarkan teknikal ya mungkin kita bicara best price secara teknikal dulu ya. Itu di 1085, oke, sampai dengan 1025. Tetapi average Anda masih akan tetap tinggi. Ya, average Anda tetap akan tinggi. Ya, makanya ya kalau mau average Anda jadi di best price, ya berharaplah ya saham ini bisa turun kembali ke bawah 1000. Ya, mungkin di 900-an itu average Anda akan bisa turun, dan dengan tanda kutip average Anda juga jadi turun. Average itu sebenarnya juga bias saja ya, maksudnya itu bukan yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya ya tetap ya nantinya jualnya bagaimana gitu kan. Nah, ya, tapi ya itu akan lebih baik. Average Anda akan secara psikologis akan berpengaruh pada Anda lihat itu, oh averageku jadi bagus gitu ya. Nah, itu bisa di angka 1000 di bawah 1000 itu akan membuat average Anda relatif akan lebih enak dilihat gitu loh. Nah, sekarang ini saham ini konsolidasi jangka pendek ya, kemungkinan ini bisa turun ke 1175. Semoga tidak tembus. Kalau tidak tembus dia masih berpotensi untuk lanjut uptrend, tetapi kalau dia tembus berarti ini adalah wave B dan dia bisa wave C, dan wave C bisa lebih rendah dari wave A. Wave A di 1000. Berarti kalau dia bentuk wave C-nya paling tidak ke 1000 gitu loh hitung-hitungannya. Jadi makanya pentingnya Anda konsultasi dulu sebelum beli. Supaya apa? Supaya kita bisa bantu mengkalkulasi harga segini itu kira-kira tuh ketinggian enggak sih gitu ya. Terlalu berisiko atau tidak. Ya, kalau mengerti PV saya anggap ini mungkin member ya, saya nggak tahu. Jadi kalau Anda member harusnya Anda gunakan untuk konsultasi dengan baik, karena ya konsultasi itu digunakan untuk saham-saham yang mungkin kita tidak bisa cover, tidak bisa kita rekomendasikan, sehingga Anda bisa konsultasi secara personal dengan advisor untuk mendapatkan panduan kira-kira saham PGO ini bagusnya beli di harga berapa supaya investasi kita bagus gitu ya, secara optimal, secara teknikal ataupun fundamental seperti itu ya. Baik, sudah saya bahas semua, saya rasa tidak ada yang kelewat. Saya cek dulu. Oke. Silahkan isi kembali kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas DevTalk selanjutnya. Ya, bagi Anda member, jangan lupa untuk berkonsultasi. Anda sudah join PTR, Peer dan Peers. Anda adalah member, Anda berhak berkonsultasi ya. Dan konsultasi itu jangan sampai setelah melakukan transaksi dan kondisinya minus. Ya, kalau bisa itu sebelum investasi atau sebelum trading. Ya, ketika Anda melihat saham bagus, coba konsultasikan aja ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati tentu saja. Jadi konsultasikan dulu, buat plannya dulu baru eksekusi. Berpikir dulu baru bertindak, jangan bertindak baru berpikir. Ya, itu yang harus
dirubah. Karena saya yakin banyak orang yang melakukan itu. Ya, sehingga ya kita bilang hanya sedikit orang yang bisa survive di market. Oke? Karena ya sebenarnya bukan karena mereka nggak punya uang lagi, tetapi karena salah dalam bertindak dan juga salah setelah itu, yaitu tidak diperbaiki dengan segera. Ya, oke, itu saja pesan yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua. Apa yang saya sampaikan di F-Talk malam ini atau F-Talk sebelumnya adalah opini pribadi, analisa pribadi yang tentu saja bisa benar dan juga bisa salah. Anda perlu menganalisa lagi, Anda perlu membuat investing plan, Anda membuat trading plan secara mandiri dan Anda jalankan dengan baik, dengan kedisiplinan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.